Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda akan sedikit menjelaskan tentang munasabah. Munasabah menurut bahasa adalah segala sesuatu yang ada kedekatan, keterkaitan, keterhubungan, kesesuaian, keterikatan, keserupaan, keserasian, kesamaan dan perbandingan, bahkan perlawanan atau kontradiktif. Sekalipun maka disebutlah munasabah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu munasabah Al-Quran adalah ilmu yang mencoba mengetahui keterkaitan atau kolerasi antara satu ayat dengan yang lainnya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan munasabah. Ilmu munasabah muncul dan disusun pada awal abad keempat Hijriyah melalui karya tangan Abu Bakar al-Naisaburi, wafat tanggal 3204 Hijriyah. Beliau adalah orang yang pertama yang menampakkan ilmu munasabah di kota Baghdad. Perkembangan selanjutnya aktivitas penyusunan ilmu munasabah baru muncul pada akhir abad keempat Hijriyah. Muhyi al-Din Ibnu Arabi berkata, kami tidak melihat satupun ulama yang melibatkan diri dalam mengkaji dan menyusun ilmu munasabah, kecuali Rumani dari kalangan ulama nahwu. Macam-macam munasabah. Satu, dari segi sifatnya. Satu, zahir al-irtibat, yang artinya bagian Al-Quran yang satu dengan yang lainnya. Kelihatan jelas dan kuat karena kuatnya kaitan kalimat satu dengan yang lainnya. Dua, kofi al-irtibat, artinya bagian-bagian Al-Quran tidak tampak jelas korelasinya. Dari segi materi. Satu, munasabah antara ayat satu dengan ayat yang lain. Dua, antara surat satu dengan surat yang lain. Kedudukan munasabah dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu munasabah menjadikan sebagian bagian kalam saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ilmu ini sangat bernilai tinggi selama dapat diterima akal sehat. Penguasaan seseorang dalam munasabah akan mengetahui mutu dan tingkat kebalakaan Al-Quran dan konteks kalimatnya antara satu dengan yang lain. Sedangkan susunan kalimat yang paling indah atau balik adalah yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Di sini jelas bahwa pengetahuan tentang munasabah dapat memudahkan orang dalam memahami makna dalam munasabah ayat Al-Quran secara utuh. Adanya penafsiran yang sepenggal-penggal terhadap ayat-ayat Al-Quran akan mengakibatkan penyimpangan keliru dalam penafsiran. Manfaat mempelajari munasabah. 1. Menjadikan bagian-bagian kalam sebagian dengan sebagian yang lain menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga semakin kuat pertalian antara ayat dan surat. 2. Menghilangkan keraguan dalam hati karena mampu menemukan kehalusan susunan kata dan hikmah urutan dan tata-tertib ayat dan surat. 3. Mengetahui rahasia dan hikmah di sebalik persyaratan hukum. 4. Dapat menentukan dan mengetahui pemahaman tentang makna-makna ayat serta mengetahui definisi ayat yang dimaksud. 5. Mengetahui dengan jelas rahasia pengulangan ayat tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Sekian itu aja penjelasan dari saya tentang munasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.